Kami dari kelompok 9 kelas 25 Pancasila yang beranggotakan saya Zizu Azizi, Saya Abdul Haris. Saya Hanifah Khaira Azahra. Saya Rahmat Habibi. Saya Gilaidi Ramadan. kali ini akan membuat video wawancara terkait dengan kesadaran hukum sebagai warga negara. Untuk itu, saksikan video kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan wawancara berkaitan dengan tema dari proyek Pancasila, yakni tentang pentingnya kesadaran hukum sebagai warga negara. Yang kali ini bersama dengan kita yakni narasumber yang pertama, yaitu boleh perkenalkan namanya? Oke, perkenalkan, aku Yuvita Media. Bisa dipanggil Tata. Oke. Nah, langsung saja kita ke wawancaranya. Yang pertama, aku mau nanya nih terkait menurut kamu masyarakat di sekitar kita itu udah memiliki kesadaran hukum yang cukup nggak? Gimana menurut kamu? Kalau misalnya untuk kesadaran hukum ya, kalau aku lihat dari masyarakat sekarang itu sebenarnya bervariasi. Contohnya aja kayak berlalu lintas, ada yang udah mematuhi peraturan, ada juga yang tidak. Membuang sampah juga banyak lagi peraturannya. Itu tergantung masing-masing orang aja sih yang aku lihat kalau sekarang. Oke. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua? Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua itu, pernah nggak ngelihat atau ngalamin sendiri pelanggaran hukum di kehidupan sehari-hari? Oke. Kalau untuk pertanyaan itu aku pernah, karena aku juga mahasiswa ya, jadi dari rumah juga berkendaraan seperti motor. Aku juga pernah ngalamin satu hal itu, ada orang yang nggak pakai helm dan alhasil berujung dengan kecelakaan di depan mataku sendiri gitu. Dan juga buang sampah itu akhirnya mempengaruhi lingkungan, kan rusak lingkungannya itu sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga itu, percaya nggak kalau penegakan hukum di Indonesia itu udah bisa kita pedomani atau kita percaya? Apakah iya atau nggak menurut kamu? Oke, kalau misalnya penegakan hukum sih menurut aku dari pemerintah sendiri itu udah membuat undang-undangnya sendiri kan, tapi mungkin masih ada kurangnya kesadaran dari masyarakat yang untuk memahaminya, untuk mengimplementasikannya, dan juga mungkin ada juga aparat hukum yang masih kurang tegas atas hukum-hukum yang ditegaskannya. Ya, berlaku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tahu nggak seputar umumnya aja deh, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara menurut hukum? Kalau misalnya menurut hukum sih aku cukup memahami ya tentang kewajiban hak, kayak kewajiban aku kayak mematuhi peraturan, kayak di lalu lintas, menjaga kebersihan, atau kayak mendapatkan hak seperti pendidikan, atau tentang pendidikan tentang penegakan hukum itu aku dapetin. Oke. Nah, buat pertanyaan terakhir nih, ada saran atau harapan nggak terkait supaya masyarakat itu lebih sadar sama hukum? Kalau misalnya itu sih aku tegasinnya lebih ke pemerintah ya, pemerintah untuk lebih tegas untuk penegakan hukumnya, dan juga mungkin ada juga edukasi untuk masyarakat agar menghimbau masyarakat lebih paham gitu tentang hukum-hukum dan kenapa hukum itu didirikan, ditetapkan. Oke, mungkin sekian aja wawancara dari kami. Banyak maaf. Mungkin untuk itu wawancara kali ini dengan Kak Yovita dan saya Zizo Azizi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melakukan wawancara proyek NKRU Pancasila dengan judul Kesadaran Hukum Warga Negara. Di depan saya terdapat narasumber. Boleh perkenalkan dirinya, Bang? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazal Rafi, biasa dipanggil Gazi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas. Ya. Baiklah, saya akan mulai pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah masyarakat di sekitar Anda sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup? Kalau menurut saya, kesadaran hukum warga Indonesia itu masih beragam, Bang. Ada yang kesadaran hukumnya ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Ada yang masih mematuhi aturan, dan ada juga yang masih belum mematuhi aturan. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah menyaksikan atau mengalami sendiri pelanggaran hukum di sekitar Anda ini? Saya pernah menyaksikan pelanggaran hukum dari orang-orang di sekitar saya, seperti saat berkendara. Ada beberapa orang itu tuh nggak pakai helm waktu berkendara, dan ada juga yang menerobos lampu merah saat berkendara. Pertanyaan ketiga, apakah Anda percaya pada penegakan hukum di Indonesia saat ini? Kalau saat ini saya masih percaya dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia, karena masih adanya usaha dari penegak hukum untuk memperbaiki penegakan hukumnya yang ada di tahun-tahun sebelumnya.
Baiklah, pertanyaan keempat. Apakah Anda mengetahui hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara menurut hukum? Saya sangat mengetahui kewajiban dan juga hak saya sebagai warga negara, seperti kewajiban saya mematuhi aturan, kewajiban saya membela negara, dan juga hak-hak saya seperti hak untuk hidup dan juga hak untuk mendapatkan keadilan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Apa saran atau harapan Anda agar masyarakat bisa lebih sadar terhadap hukum? Mungkin saran saya mungkin diadakannya edukasi tentang hukum dari usia dini seperti di TK atau di SD. Lalu kalau bisa penegakan hukum itu jangan tidak rata gitu bang, kayak rata untuk semua kalangan dari yang kaya maupun yang miskin. Terus kalau bisa akses untuk mengetahui informasi tentang hukum itu kalau bisa dibikin jauh lebih mudah untuk masyarakat. Baik, terima kasih banyak bang. Baiklah, sekian wawancara saya pada hari ini. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melakukan wawancara selanjutnya tentang proyek Pancasila dengan judul Kesadaran Hukum Warga Negara. Baiklah, di depan saya sudah dapat narasumber. Boleh perkenalkan dirinya bang? Baik bang, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Ibrahim, saya mahasiswa Universitas Andalas. Oke, baik. Lanjut, saya akan mulai pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah masyarakat di sekitar Anda sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup? Menurut saya, kesadaran hukum masyarakat sekitar saya masih tergolong belum cukup. Karena contoh saja, saat berkendara banyak melanggar peraturan lalu lintas dan tidak memakai helm. Dan juga pada lingkungan kampus, batas kecepatan diterapkan oleh kampus seringkali dilanggar oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Andalas. Lanjut pertanyaan kedua, apakah Anda pernah menyaksikan atau mengalami sendiri pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya pernah menyaksikannya. Seperti yang saya bilang tadi, saya lebih cenderung melihat pada saat peraturan lalu lintas banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, dan saya sendiri juga pernah mengalaminya sendiri, yaitu melanggar lalu lintas, yaitu tidak memakai helm. Pertanyaan ketiga, apakah Anda percaya pada penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya masih kurang percaya karena hukum di Indonesia ini ditangani secara kurang terbuka dan transparan. Baiklah, lanjut pertanyaan keempat, apakah Anda mengetahui hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara menurut hukum? Ya, saya tahu kewajiban dan hak saya sebagai warga negara. Hak saya itu mendapatkan perlindungan dan kebebasan berpendapat. Lalu kewajiban saya yaitu untuk mematuhi seluruh peraturan di negara ini dan juga kewajiban untuk membela negara. Lanjut pertanyaan terakhir, apa saran atau harapan Anda agar masyarakat bisa lebih sadar terhadap hukum? Saran atau harapan saya terhadap hukum Indonesia yaitu dengan adanya edukasi dari sekolah dasar agar kesadaran terhadap hukum oleh masyarakat tumbuh dari dini. Baik, terima kasih sudah menjadi narasumber pada kali ini. Saya akan menutup wawancara kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami telah mengundang salah satu narasumber untuk ikut dalam wawancara kami terkait tentang kesadaran hukum warga negara. Boleh perkenalin diri dulu kak? Boleh, perkenalkan namaku Nia Dinata, salah satu mahasiswa Universitas Andalas. Selanjutnya saya ingin menanyakan nih tentang kesadaran hukum warga negara. Yang pertama itu, menurut kakak, apakah masyarakat di sekitar kakak sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup? Menurut saya, masyarakat sekitar sini masih belum sepenuhnya cukup sama hukum ya. Iya. Hukum, karena pertama masih ada pelanggaran-pelanggaran kecil kayak misalnya membuang sampah sembarangan, terus masih ngelanggar lalu lintas, nggak taat sama rambu-rambu lalu lintas juga. Oh gitu ya kak. Nah, selanjutnya, apakah kakak pernah menyaksikan atau mengalami sendiri pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kakak menyikapinya? Pernah, contohnya tuh kayak di lampu merah kan, masih banyak tuh orang-orang yang masih menerobos lampu merah. Nah, cara menyikapinya ya mungkin perlu adanya edukasi sih sama masyarakat sekitar ini buat lebih taat sama aturan. Boleh. Selanjutnya, apakah kakak percaya pada penegakan hukum di Indonesia saat ini? Mengapa atau mengapa tidak? Setengah-setengah. Pertama, mungkin di sisi lain penegakan hukum masih ada yang tegas, tapi di sisi lain mungkin masih ada yang belum terlalu tegas, mungkin masih banyak korupsinya, masih ngelanggar aturan-aturan lain lah. Selanjutnya nih kak, pertanyaan keempat, apakah kakak mengetahui hak dan kewajiban kakak sebagai warga negara menurut hukum? Cukup tahu. Kalau boleh tahu apa aja tuh kak?
Mungkin salah satunya adalah kewajiban kita membayar pajak. Nah, hak kita adalah mendapatkan fasilitas dari apa yang kita bayar. Oh gitu kak. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih kak. Apa saran atau harapan kakak agar masyarakat lebih sadar hukum? Mungkin saran saya lebih banyak edukasi untuk masyarakat sekitar, terus perlunya bimbingan dengan edukasi tadi biar tahu aturan-aturannya. Mungkin segitu pertanyaan dari saya kak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih kak. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video wawancara kelompok kami. Jika ada salah atau kurangnya kami mohon maaf. Dengan ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.